Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi nih di channel YouTube aku. Oh iya, hari ini tuh aku bakal bikin empek-empek dos tanpa ikan ya. Wah, tanpa ikan, walaupun empek-empek tanpa ikan, tapi tetap nikmat dan enak ya. Pokoknya ikutin terus ya cara pembuatannya. Belajar masak bareng yuk. Nah, di sini tuh aku pakai 250 gram terigu, 250 gram tepung sagu ya, dan 2 butir telur, garam secukupnya, merica secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya. Nah, pertama-tama kita akan memanaskan airnya dulu ya. Kalau sudah panas, kita sudah bisa memasukkan si penyedap rasanya ini loh. Nah, di sini tuh aku tambahin bawang putih bubuk ya, karena yang pengen simpel dan cepat aja ya dalam penyajiannya. Setelah itu kita aduk-aduk ya supaya merata. Ini tuh kalau menurut aku rada beda sedikit cara pembuatannya ya dengan ada ikan. Cuma balik lagi sama aja sih, cuma beda ada ikan atau enggak ada ikannya ya. Nah, lalu kita udah bisa masukin si tepung terigunya ya ke dalam air yang panas ini yang sudah kita masukkan ke yang ada penyedap rasanya ya, dan juga bawang putihnya ya. Kita aduk-aduk sampai rata supaya si tepung terigunya itu menyatu ya. Kalau pengen ditambahin air lagi silakan secukupnya aja ya, segimana jadinya. Kalau sudah seperti ini kita sudah bisa angkat. Nah, bila sudah seperti ini kita sudah bisa matikan ya kompornya supaya tidak gosong gitu. Kita aduk-aduk gini supaya tidak terlalu panas ya. Lalu kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Kita aduk-aduk supaya nggak terlalu panas. Ini tuh aku udah bisa masukin si telurnya ya. Aku masukin 2 butir telur. Dan sini tuh aku menggunakan centong ya supaya nggak terlalu panas banget aku aduk-aduknya. Kalau sudah tidak terlalu panas lagi kita juga bisa pakai tangan, tapi tangannya kita cuci dulu ya sampai bersih. Tapi balik lagi ke itunya masing-masing ya, kalau kalian cocoknya pakai sendok kayak gini atau pakai tangan ya, sesuai selera kalian cara mengaduknya ya. Kalau aku sih ini karena berhubung masih panas jadinya nanti aku pakai centong dulu ya. Nah, kalau sudah kita sudah bisa masukkan si sagunya ya. Itu kita masukinnya sedikit demi sedikit aja ya. Kita aduk-aduk perlahan supaya ini tuh bisa menyatu dengan si sagu ini ya. Ini karena berhubung masih panas aku tuh udah gregetan banget. Kalau sudah tidak terlalu panas aku nguleninnya pakai tangan. Emang lebih enak tuh nguleninnya tuh pakai tangan gitu, lebih nyatu aja gitu ya kalau menurut aku. Nah, kita aduk-aduk, kita ulenin sampai dia menjadi satu dengan si sagunya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa deh membentuknya. Nah, kita perlahan-lahan aja sih, biasa aja untuk si adonannya ya kalau menurut aku. Nah, kalau sudah tidak kelihatannya kalau kita pegang tuh lentur ya si adonannya, kita sudah bisa membentuk bentuknya ya. Di sini tuh aku untel-untelin ya. Ini sih sesuai selera kalian ya. Mau bentuknya besar banget atau sedang-sedang banget ya, silakan aja ya. Di sini tuh aku mau bentuknya sedang-sedang aja ya. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, di sini tuh aku lagi pengen bikin isiannya telur ya. Ini aku pertamanya tuh aku untel-untel dulu, aku bikin bules. Setelah itu kita gepeng-gepeng, habis itu kita bentukkan ke atas gitu seperti inilah ya kurang lebih. Nah, supaya lebih gampang untuk pas ditaruh si telurnya itu ya, supaya tidak kemana-mana telurnya ya, kurang lebih seperti inilah ya.
Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan si telurnya setengah aja, jangan sampai penuh. Kalau penuh kan khawatir kita pas nutupnya nggak bisa ya, nggak nempel gitu ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita satuin, kita lem rekat-rekat seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga sudah memanaskan air ya untuk ngerebus si empek-empeknya ini ya. Pokoknya kita pastikan kita sudah merebus air supaya pas kita mau masukkan si empek-empeknya ini kita tinggal masukin aja. Dan juga jangan lupa si air rebusan itu kita kasih minyak ya, supaya pas kita taruh empek-empeknya itu tidak menempel gitu. Kalau nggak dipakai minyak tuh pasti nempel pas kita mau ngerebus si empek-empeknya ini ya. Nah, di sini tuh aku lagi pengen bikin yang telurnya dulu ya. Sebenarnya kalau yang untuk yang panjangnya ini kalau kita bentuk langsung cemplungin ke air tuh lebih gampang ya. Cuma kalau yang yang untuk isian telur ini agak lama ya. Nah, di sini tuh kan udah mendidih, aku udah bisa masukin si empek-empeknya satu persatu ya. Dan di sini tuh pokoknya udah ready, tinggal masukin semua si empek-empeknya. Nah, di sini tuh kita tinggal tunggu si pempeknya mengembang ke atas ya. Kalau dia sudah ngembang ke atas, dia muncul ke atas, itu tandanya pempeknya sudah matang. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa belek dulu ya si pempeknya. Itu bakal setengah matang atau enggak. Ini sih pasti dijamin enggak setengah matang ya. Sudah empek-empeknya kita buat, kita beralih untuk ke cukanya ya. Di sini tuh aku bikin pakai bawang putih, bawang satu ruas, gula merah, asem, cabai secukupnya ya, dan juga garam maksudnya secukupnya. Kalau tingkat kepedesannya sesuai selera ya. Nah, di sini tuh sudah aku haluskan ya, aku menggunakan blender biar cepet aja. Nah, di sini tuh aku udah siapin air untuk memasak si cukanya ini ya. Di sini tuh kita cemplongin yang tadi udah kita blender bumbunya ya. Nah, setelah itu aku tuh di sini pakai satu buah gula merah ya. Kalau berhubung cuma ada satu jadi nggak apa-apa ya, tetap enak aja. Dan juga aku bikin cuka empenya ini juga nggak terlalu banyak banget. Dan juga asam aku pakai sekitar 5 buah ya. Nah, di sini tuh kita aduk-aduk terus supaya si gula dan asamnya itu menjadi satu ya. Kita aduk sampai mendidih gitu ya, sampai berubah warna ini karena si gula merahnya ini sudah mencair. Nah, di sini tuh kan masih ada banyak ada bawang putihnya, cabenya. Nah, di sini kalau kita udah kita sajikan, kita bisa saring ya supaya lebih enak. Nah, seperti ini. Pokoknya tinggal kita koreksi rasa aja. Nah, lanjut aku pengen ngegoreng si empek-empeknya tadi ya, yang sudah aku bikin. Nah, kalau kita nggak digoreng pun kita langsung gini aja juga sudah nikmat banget ya. Walaupun tanpa ikan kita sudah bisa makan empek-empek yang enak banget. Pokoknya nggak dijamin enak walaupun tanpa ikan. Soalnya kan kita juga pasti ada yang suka orang yang suka empek-empek tapi suka nggak pengen pakai ikan ya. Ini cocok banget pokoknya empek-empek tanpa ikan. Ini selera, tergantung ke selera orang masing-masing ya. Next pokoknya aku kayaknya insya Allah bakal bikin empek-empek yang ada ikannya ya. Nah, di sini tuh sesuai selera. Balik lagi, kalau kalian pengen garing banget ya silakan aja digorengnya lebih garing banget ya. Nah, sekian dulu video dari aku masak-masak kali ini. Pokoknya tetap stay tune di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Empek-empek tanpa ikan ala aku dijamin enak dan mantap. Ikutin terus video dari aku. See you next video. Wassalamualaikum.